Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Sari Harahap, NIM 2010-1018, Prodi Ahwalus Saksiyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, dengan mata kuliah Peradilan di Indonesia dengan judul Mahkamah Agung. Yang menjadi pembahasan pertama dalam materi saya ialah sejarah berdirinya Mahkamah Agung. Pada tahun 1809, pemerintahan Belanda mendirikan sebuah istana. Istana tersebut sering digunakan oleh gubernur dan jenderal untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari. Pertama kalinya berdiri Mahkamah Agung ialah setelah merdeka pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Dan Mr. Dr. Kusuma Atmajaya pada tanggal 1 Januari 1950 yang memindahkan para pekerja di Hooggerechtshof itu kepada Mahkamah Agung Serikat yang ada di Jakarta. Awal mulanya Mahkamah Agung disebut dengan Kehakiman Agung, kemudian diubah menjadi Mahkamah Agung sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947, digantikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 yang terletak pada pasal 50 ayat 1 menjelaskan tentang Mahkamah Agung merupakan adalah pengadilan federal tertinggi yang ada di Indonesia. Sekarang ada beberapa peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung. Yang pertama, peradilan agama, yang kedua, peradilan umum, yang ketiga, peradilan tata usaha negara, dan yang keempat adalah peradilan militer. Yang keempat ini ada di bawah naungan Mahkamah Agung. Dan yang menjadi pembahasan kedua dalam materi saya ialah landasan yuridis Mahkamah Agung. Landasan yuridis Mahkamah Agung terletak pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 24 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Landasan yuridis selanjutnya terletak pada pasal 24A ayat 1 dengan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwasanya Mahkamah Agung mempunyai wewenang terhadap mengadili tingkat kasasi dan menguji undang-undang terhadap undang-undang dan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Selain itu, terletak pada pasal 24C ayat 3 perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mana Mahkamah Agung memberikan pertimbangan terhadap garasi dan rehabilitas oleh Presiden serta mengajukan 3 hakim terhadap hakim konstitusi yang akan diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Agung dalam konsep yudikatif merupakan mahkamah tingkat peradilan paling tertinggi karena dalam naungan Mahkamah Agung terletak dan menyebar di seluruh Indonesia. Bahasan yang ketiga ialah tentang struktur kelembagaan Mahkamah Agung. Struktur kelembagaan Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang susunan Mahkamah Agung, yang mana Mahkamah Agung terdiri atas pemimpin dan hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Dan jumlah seorang hakim dalam Mahkamah Agung itu terdiri dari 60 orang hakim. Ada beberapa syarat seorang yang akan menjadi hakim atau yang mencalonkan sebagai hakim. Yang pertama, warga negara Indonesia asli dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai pengalaman hakim sekurang-kurangnya 20 tahun dan 3 tahun terhadap hakim tinggi. Dan adapun proses pemberhentian hakim secara terhormat ada beberapa hal. Yang pertama, hakim tersebut meninggal dunia, dan yang kedua telah berumur
perbuatan tercela, melanggar peraturan perundang-undangan, terus melalaikan pekerjaannya, tidak melaksanakan apa yang wajib terhadapnya, melanggar sumpah dan janji sebagai seorang hakim. Dalam Mahkamah Agung ada yang namanya panitra, yang mana panitra ini adalah seorang pimpinan pada kepanateraan yang ada di Mahkamah Agung. Syarat seorang untuk menjadi seorang panitra yang pertama itu harus seorang warga negara Indonesia, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan seorang sarjana hukum dan sarjana lainnya, tetapi dia paham terhadap hukum tersebut. Dan yang keempat ialah dia telah pernah menjadi seorang panitra muda selama sekurang-kurangnya 2 tahun dan 3 tahun terhadap panitra pengadilan tingkat banding. Selain hakim agung dan hakim anggota dan seorang panitra, Mahkamah Agung juga mempunyai sekretaris Mahkamah Agung, yang mana sekretaris Mahkamah Agung ini diberhentikan oleh Presiden melalui usulan ketua anggota Mahkamah Agung. Dan yang menjadi pembahasan terakhir terhadap materi saya ialah tentang kewenangan Mahkamah Agung, yang mana kewenangan Mahkamah Agung ini pada umumnya mempunyai 4 kewenangan. Yang pertama, memeriksa dan memutus permohonan kasasi terhadap wewenang mengadili permohonan dan peninjauan kembali terhadap sengketa yang disengketakan. Kedua ialah mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam pelaksanaannya, memutus terhadap tingkat pertama dari terakhir sengketa terhadap semua sengketa yang dilaksanakan tentang kewenangan mengadili. Dan kewenangan terakhir Mahkamah Agung ialah memberikan pertimbangan hukum terhadap Presiden dan permohonan garasi dan rehabilitasi. Sekian, terima